Halo Kak Rian, pagi. Iya, aku bisa nggak kalau ke rumahnya Kak Rian sebentar? Kita akan berkunjung ke rumahnya Kak Rian. Jangan di skip dulu, yuk kita langsung OTW ke rumahnya Kak Rian. Halo ya. Pagi-pagi ya. Apa ya? Enggak apa-apa, ada apa-apa. Oh iya, aku kan janji sama kamu ya. Iya, dulu. Iya, iya, iya. Oke, teman-teman. Ini siapa? Yuk, yuk, yuk. Nyaman banget. Nyaman banget. Lupa Tuhan, maaf. Gitu. Kapan ya sudah? Halo Han, gimana kabarmu? Ya, baik Kak, baik. Ini dari mana ini Kak? Tadi habis nganterin barang ke ekspedisi. Oh, Sekalian mampir kan ke sini. oh ya deket ya dari ekspedisi ke sini ya. Kan dulu juga pernah janji kan pengen sharing-sharing dulu. Oh iya lupa ya. Gak keturutan terus kan. Iya ya, ini puji Tuhan sekarang keturutan ya. Ya sebenarnya tadi waktu kamu telepon itu aku rencanakan mau keluar. Nah, pas Kanan telepon mau main-main kesini ya sudah tak tunggu. Iya, jadi mau berbagi pengalaman ya. Iya. Kamu ya, aku janji ya. Ya mumpung di sini kan aku juga sempat punya pertanyaan nih, beberapa pertanyaan sama Kak Tia. Oh iya iya iya. Nah, ini kan karena memang sekarang saat-saat kita menjelang kepenuhan Roh Kudus kan ya, doa kepenuhan Roh Kudus menjelang hari Pentakosta. Iya. Nah, aku pengen sekalian nanya-nanya aja gitu loh, gimana pengalamannya Kak Rian sendiri dulu, mungkin punya pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Roh Kudus atau mengalami Roh Kudus atau merasakan kuasa Roh Kudus itu gimana? Oh iya. Kalau soal ini ya tentang Roh Kudus ya. Kalau kepenuhan Roh Kudus, puji Tuhan saya masih belum penuh belum penuh Roh Kudus. Tapi saya punya pengalaman pribadi yang sangat istilahnya ya sangat terberkati sekali. Jadi kurang lebih 1 bulan yang lalu saya agak lupa tepatnya itu ada doa remaja. Jadi waktu itu ada doa remaja untuk biar penuh Roh Kudus sebelum kita ibadah remaja waktu itu. Yang dulu ya. Ya itu. Nah, di situ saya merasakan betapa luar biasanya doa itu. Dan saya tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Jadi meskipun saya belum penuh Roh Kudus, belum bisa bahasa roh, tapi itu nikmatnya dalam berdoa itu sampai ayolah jangan sampai berhenti doa gitu. Pengen terus berdoa itu salah satu momen yang membuat saya tidak ingin berhenti berdoa. Jadi betapa nikmatnya, saya cuma bisa menangis saja tapi rasanya hati ini tenang, nyaman, sejuk lah istilahnya itu. Ya sebelumnya sudah pernah doa sampai nangis itu tapi tidak pernah merasakan senikmat ini. Itu pengalaman saya dalam berdoa, Roh Kudus memberikan ketenangan sama saya. Dan yang kedua itu pengalaman dari istri saya dan saya yang kena COVID waktu itu. Jadi setelah kami dites antigen dan positif, situ saya mengalami takut, kebingungan, ini anak kami gimana? Nanti pas Jojo ini juga positif gimana? Kalau dites gimana? Kan takut kan sakit toh tes ini, agak-agak nyeri gitu. Tapi istri saya menenangkan saya, sudah tidak apa-apa itu tes saja. Maksudnya dalam hati ini ada yang berkata tenang semuanya baik-baik saja, kamu tidak usah khawatir. Jadi puji Tuhan itu Jojo tes dan akhirnya puji Tuhan positif. Itu semua perlindungan dari Tuhan Yesus. Padahal kami bertiga tidur bareng dan Jojo itu tidak positif corona, negatif. Oh, negatif. Iya, negatif. Nah, itu pengalaman kami, saya dan istri dalam Roh Kudus memberikan ketenangan saat kena COVID itu. Dan ada satu lagi
Saya catat. Nah ini, ya sekarang ini saat saya dipercaya jadi pembawa sarapan. Jadi pada saat diumumkan tanggal apa itu ya? Tanggal berapa itu? Tanggal 9 Mei untuk membawa sarapan. Nah di situ saya mengalami apa istilahnya? Kebingungan. Takut ya, kalau saya takut salah dalam membawakan renungan nanti. Gimana ya kalau saya salah ini ya? Tapi puji Tuhan, di dalam berjalannya waktu itu rasanya saya nggak khawatir sama sekali. Ya Tuhan kasih sesuatu dalam hidup saya itu, rasanya ada aja jalan untuk mencari bahan lah, untuk mencari bahan untuk sarapan. Jadi itu sampai pada saat ini saya membawakan sarapan ini, puji Tuhan, Roh Kudus berikan ketenangan sama saya. Itu pengalaman saya dan juga istri saya. Jadi itu kan di pengalaman saya. Jadi tadi pengalaman waktu doa remaja, Ya, terus yang sempat positif corona ya, kemarin, nah, sama pengalaman yang sekarang ini, ya, yang baru-baru ini. ya. Dan saya juga mau bagikan lah berkat untuk selain Han juga beberapa jemaat di rumah mungkin bisa memberkati jemaat gitu ya. Jadi saya pesan pada semua bahwa Roh Kudus itu sumber ketenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita beruntung sekali bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang rela turun ke dunia untuk menjadi penunjuk jalan buat kita, yang rela berkorban untuk menebus dosa kita, dan Dia itu sumber segala kebenaran. Tuhan Yesus memang sudah bangkit, tetapi Dia memberikan sesuatu untuk kita. Dan Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian di dunia ini. Dia menjanjikan penghibur buat kita. Saya mau buka di Alkitab di Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu. Dan di ayat 17 ini disebutkan Roh kebenaran. Roh kebenaran ini adalah penghibur atau penolong kita. Dan Roh ini adalah pribadi yang harus melaksanakan pekerjaannya dengan cara rohani di dalam batin dan tidak terlihat dengan bekerja di dalam roh manusia. Dunia, Roh benar ini, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, kita ini yang mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berarti Roh kebenaran ini ada hanya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus, dan menaati firman-Nya. Dan karena Dia ini adalah Roh kebenaran, maka segala hal yang dilakukannya adalah kebenaran. Dan kebenaran ini akan memberikan dampak ketenangan. Di Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Jadi jika kita ingin mendapatkan ketenangan, kita harus bukan berusaha, kita harus hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu ini kan ada orang yang beberapa orang atau masyarakat mungkin menilai bahwa
sumber ketenangan itu adalah materi yang cukup, kekayaan, uang. Itu tidak benar dan itu salah. Yang benar-benar murni sumber ketenangan itu adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus itu yang memberikan ketenangan pada kita. Nah, jadi tidak ada ruginya mengikuti Roh Kudus. Tidak ada ruginya dikendalikan Roh Kudus. Karena yang dilakukannya itu semua tentang kebenaran. Dan di Injil Yohanes 14 ayat 26 juga dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini akan mengajarkan kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari, menunjuk jalan buat kita. Jadi saya juga berpesan, mari Bapak, Ibu, Saudara, kita terus belajar dan selalu dekat sama Tuhan Yesus dengan hidup benar dan menaati firman-Nya. Kalau kita sudah menaati firman-Nya, membaca kitab, doa, hidup benar, kita bisa merasakan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Jadi itu yang kita bagikan buat Han dan Bapak Ibu jemaat GBDS Keluarga. Luar biasa banget sharingnya, sangat berkati. Ya itu Han. Ngomong-ngomong, di mana nih Kak Putri atau Jojo? Kok gak ada kelihatan di rumah? Lagi ngemong ini, tidur tidur di kamar. Iya. Ini mau kemana lagi Hanan? Mau pulang. Oh, pulang. Iya. Mau ngerjain tugas. Oh iya, makasih loh Han sudah mampir sempetin gitu loh. Makasih juga buat sharingnya. Iya. Jadi saya juga bisa berbagi pengalaman saya tentang Roh Kudus itu. Iya. Ya udah, Kak Rian, saya izin pamit dulu ya. Ya, hati-hati ya. Ya. Ya, terus Selamat pagi. pagi.